kalau dari jurusan kami, jurusan SMK SMT Bandar Lampung ini, apakah bisa Bu masuk ke kepolisian? Ya, mohon izin saya jawab. Untuk jalur-jalur SMK itu biasanya kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita, CO2 Creativity of OSIS. Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spektakuler banget nih. Terus dan perlu nih guys, lagi dan lagi ya kayak kita kedatangan bintang tamu dari kepolisian nih. Kayak apakah selanjutnya warga-warga SMT ini dari kimia akan beralih menjadi polisi semua? Kita We never never know, know. kita nggak ada yang tahu. Oke, mungkin perkenalan dulu. Iya, dari saya ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuma Zalika Iftina dari kelas 11 APL 1. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Ramadan, saya dari kelas 10 APL 5. Oke, Bapak dan Ibu bisa perkenalkan. Ya, baik, saya dengan Ibda Dinar Citra Nawangsari dari SDM Polresta Bandar Lampung. Saya dengan Bribtu Azam Syukran dari Bak SDM Polresta Bandar Lampung. Oke, ini udah pada tahu ya guys, jadi ya dengan ibu siapa tadi Bu? Ibu Dina. Ibu Dina sama Pak Azam. Kak Azam. Oke guys, mungkin kita bisa nanya-nanya sekarang ya. Iya. Bapak dan Ibu ini kedatangan kemari itu dalam rangka apa, Bu? Ya, baik, kedatangan kami ini dalam rangka penerimaan anggota Polri yang sebentar lagi akan lama dibuka akhir Maret ataupun awal April. Akhir Maret. Nah, tentunya nanti ada persyaratan dan tahapan-tahapan seleksi yang harus adik-adik ketahui untuk menjadi anggota Polri. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih Bu, kalau dari jurusan kami, jurusan SMK SMT Bandar Lampung ini, apakah bisa Bu masuk ke kepolisian? Ya, baik. Ya, mohon izin saya jawab. Untuk jalur-jalur SMK itu biasanya kan ada diatur pembukaan nanti ada bintara kompetensi khusus, Bakomsus. Nah, di Bakomsus itu salah satunya ada jurusan Bakomsus TI. Nah, di TI itu biasanya jurusan-jurusannya seperti TKJ, terus atau multimedia dan lain-lain. Nah, apabila di SMK ini ada misalnya jurusannya multimedia, nah itu nanti wajib untuk mendaftar Bakomsus melalui jalur Bakomsus TI. Nah, namun kalau di jurusan tidak ada jurusan yang terdaftar di Bakomsus itu, ya untuk mendaftar di Bintara Umum atau PTU bisa. Seperti itu. Ini Pak, kita kan yang pertama kita SMK nih, terus kita juga kimia. Ke kimia, Terus gitu. jalan juga kan sama yang kayak sekolah lain. Nah, Betul. itu kayak ada syarat yang kayak khusus gitu nggak sih? Kalau kimia selama tidak diatur di dalam pengumuman itu untuk Bintara kompetensi khusus itu bisa mendaftar di Bintara PTU. Tentunya persyaratannya tetap mengikuti di persyaratan Bintara umum itu. Jadi tidak ada syarat khusus. Seperti itu. Terus kayak ada ini nggak sih, boleh di-spill nggak syarat-syarat contohnya gitu contohnya? Contoh syaratnya Ini syaratnya ini syaratan umum aja ya. syarat umum ya. Kalau misalnya untuk menjadi anggota Polri sumber Bintara ya, kemudian ijazah serendah-rendahnya SMK, nah, dengan nilai gabungan rata-rata minimal 60. Kemudian untuk pelajar yang masih kelas 3 menggunakan nilai rata-rata rapot kelas 12 semester 1 minimal 70. Ya itu. Kemudian untuk pria itu tinggi 165 cm dan wanita 163 cm. Ada syarat-syaratnya. Persyaratan umum aja. Itu persyaratan umum. Ya. Berarti SMK SMT ini dengan jurusan kimia bisa untuk daftar di kepolisian. Bisa dan untuk Terus ini juga kan kita kan kebetulan kita didatangin nih kan, kita alhamdulillah SMT ini didatangin gitu. Itu ada nggak sih yang membedakan antara SMTI dengan sekolah yang lain gitu? Yang membedakan paling itu ya untuk jurusannya ya. Oh,
Kalau ya kalau untuk perbedaan ya di jurusan tadi, semisal di SMT ini ada jurusan-jurusan yang terdaftar di Bakomsus itu ya emang diarahkan untuk untuk mendaftar di Bakomsus, Bintara Kompetensi Khusus. Namun apabila tidak terdaftar di Bakomsus itu ya tetap mendaftarnya melalui Bintara Tugas Umum atau PTU, seperti itu. Ini kan misalnya nanti SPG bakal ada daftar nih teman-teman kan kakak sekalian. Gagal, apakah bisa gitu di tahun selanjutnya? Coba lagi. Ya, itu bisa selama umurnya Masih Ada batasan. ada batasan. Itu lewat kimia ini atau dia ikut yang lain umum gitu, atau seperti apa, ada cara Itu yang tadi lain? yang saya katakan tadi, nanti kan ini belum keluar nih pengumuman resminya. Nah, apabila di pengumuman resmi tersebut untuk jalur kimia itu tidak diarahkan ke Bakomsus, ya artinya untuk kimia bisa mendaftar melalui tugas umum, seperti itu. Dan perbedaan juga kalau di Bakomsus, contoh di Bakomsus TI ya tadi, kalau untuk tugas umum minimal tinggi pria kan 165 tuh. Nah, sedangkan di Bakomsus TI tadi dia ada perbedaannya, untuk tinggi minimal pria 163. Nah, seperti itu. Kayak gitu kan pasti ada tahap-tahapnya ya kan Ya, Pak. Nah betul. itu boleh di-spill nggak sih kayak tahap pertama itu kira-kira nanti teman-teman sekalian harus ngapain, terus di tahap keduanya bakalan kemana? Itu boleh di-spill atau tidak? Baik, kalau untuk tahapan mungkin kita pertama itu daftar online terlebih dahulu. Kemudian ya, kemudian sekaligus mempersiapkan administrasinya, administrasi awal apa saja, seperti dari mulai KTP, KK, ya, kemudian dan yang lain-lain. Nah, setelah itu, setelah persyaratan administrasi lengkap, nah, ada tahapan untuk Validasi Bu, seleksi, harus validasi kemarin, untuk mendapatkan nomor dia. mendapatkan nomor ujian. Setelah mendapatkan nomor ujian, Kita Rikmin, ada namanya tes Rikmin, itu pemeriksaan administrasi setelah tes Rikmin baru tes kesehatan satu, kemudian baru dilanjutkan tes psikologi, kemudian pengetahuan umum, pengetahuan PU. umum dan tes kedua ya. Antara biasanya habis pengetahuan umum itu kalau tahun kemarin dia dilanjutkan oleh tes jasmani. Ya, Samjas, setelah Samjas baru ada rekas kedua. Rekas kedua membedakan rekas Pertama. rekas kedua itu, kalau yang kedua itu dia bagian dalam yang dites, bagian dalam seperti misalnya KG, kemudian tes urin, tes air. Kalau misal nih Bu, Pak, saya keterima nih di polisi. Itu tugasnya ngapain tuh? Tugas Awas. polisi. Melindungi pelayanan dan masyarakat. Ya kalau tugasnya sih itu tugas umum ya, pasti melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat. Nah, jadi kan di kepolisian ini ada satuan fungsi. Kalau di Polresta kan ada Bak, Sat, dan Si. Nah itu tergantung setiap Bak, Sat, Si itu ada job desk masing-masing. Jadi ya tugasnya ya mengikuti job desk masing-masing. Nah, namun ya kembali lagi tugas umum polisi ini kan melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat. Seperti itu. Nanti nih kita kan bakal keterima kan gitu. Berarti itu kita harus siap ya Pak ya? Misalnya kayak ditempatin dimanapun gitu. Ya sudah pasti. Ya, itu sudah pasti harus. Nanti kan emang ada persyaratan itu untuk ada formulir, yaitu diisi dan ditandatangani materai. Artinya Harus siap, bahwasanya Pak. apabila diterima di kepolisian itu harus sanggup, ya harus siap mau ditempatkan di Karena mana dipindahin saja. keluar kota Ya, gitu. betul. Provinsi, itu kita harus siap. Ya harus siap. Terus ini Bapak sama Ibu kira-kira dari luar atau emang dari Lampung? Kalau saya emang asli dari Bandar Lampung. Saya dari Jakarta. Oh dari Jawa Barat guys. Nah
nanti nih Pak setelah keterima gitu itu kan pasti nanti bakal ada tahap lagi tuh ya. Iya pasti. Nah itu kira-kira bakal ngapain aja nih teman-temannya biar pada tahu semua, biar teman-teman pada nyiapin gitu loh Pak. Maksudnya gimana Setelah ya itu, jadi setelah tes kan, sudah selesai tes, pengumuman. Nah misalnya siapa namanya deh? Gilang. Nah misalnya Gilang lulus nih, diterima. Nah setelah lulus itu dinyatakan lulus, itu kita wajib untuk melaksanakan namanya pendidikan. Kalau untuk Bintara itu pendidikannya di SPN Polda masing-masing. Nah kemungkinan besar kita pendidikannya di SPN Kemiling Polda Lampung. Nah terkecuali untuk Akpol dan Tamtama. Kalau Akpol dia pendidikannya di Semarang dan juga masa waktunya beda. Kalau Akpol itu dia masa pendidikannya 4 tahun, sedangkan kalau Bintara itu antara 7 bulan atau 5 bulan. Oh jauh juga berarti jaraknya. Kalau boleh tahu nih Pak, tugas Bapak Ibu ini di bagian apa? Saya di bagian SDM Polresta Lampung. Sama, kami berdua di bagian SDM Polresta Lampung. Nah, untuk ibu ini sendiri, Bu Dinar ini jabatannya sebagai Kasubagdal Pers, yaitu yang mengurusi penerimaan. Salah satunya di penerimaan Polri ini di tugas di bawah Kalau penerimaan itu tugas Ibu sama Bapak Iya. juga. SDM apa tadi Pak kalau boleh tahu? Bak SDM, sumber daya manusia. Ya itu kan pasti banyak tuh kan. Ya. Kalau tugas ibu kan yang menerima gitu. Itu kalau tugas-tugas yang lain itu? Tugas-tugas yang lain ya banyak, seperti kenaikan pangkat, terus apa namanya, pengurusan ya, Pengusulan di Bank Spes, itu. pangan, pendidikan spesialis. nah, salah satunya ya penerimaan Polri ini tugasnya. Oke, cukup ya Kak? Cukup. Oke. Mungkin ada yang bisa lama. atau mungkin ada yang bisa disampaikan kira-kira yang sekiranya teman-teman mulai dari sekarang itu udah bisa disiapin gitu. Ya baik, kalau untuk apabila ada yang banyak menjadi anggota Polri, ya persiapannya dari sekarang untuk kesehatannya, dari mulai misalnya latihan, lari, kemudian sit up, push up, ya, kemudian pull up, itu bisa dipersiapkan dari sekarang. Kemudian juga untuk les-les, ya kan nanti ada tes akademik, ya, bisa les misalnya di les ini ya, Ya, kita ya itu kemudian les psikologi yang pasti. itu juga bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dan mungkin teman-teman udah bisa nyiapin sesuatu yang sekiranya emang kalau teman-teman berminat mau masuk kepolisian ya Pak ya. Terutama buat kakak-kakak kelas 12 yang udah mau lulus untuk mempersiapkan diri untuk daftar di kepolisian. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, Share and subscribe. Makasih. Oke, makasih. Bye-bye.